Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul Merancang Pembelajaran IPA SD menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Yang beranggotakan saya sendiri, Sukma Dewi Budi Prabaningrum, Citra Prameswari, Dinda Ayu Lestari, dan Dewi Ratih Agustin. Materi kami akan membahas tentang yang pertama, pengertian pembelajaran. Kedua, model pembelajaran inovatif. Ketiga, model-model pembelajaran. Dan yang terakhir, pemilihan model pembelajaran. Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah pembungkus proses pembelajaran yang di dalamnya terdapat pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Hal yang membedakan adalah langkah-langkah yang dilakukan pada saat proses pembelajaran. Yang kedua, model pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif memerlukan rancangan materi yang menarik, menantang, dan problematik dengan menerapkan model pembelajaran yang sedang berkembang dan memberi solusi masalah. Strategi pembelajaran yang digunakan hendaknya mengaktifkan siswa sehingga siswa terlibat secara emosional dan intelektual, termasuk di dalamnya berpikir kritis. Slide selanjutnya yaitu model-model pembelajaran IPA. Yang pertama, model pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung adalah salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik yang dapat diajarkan dengan kegiatan bertahap selangkah demi selangkah. Slide selanjutnya yaitu fase model pembelajaran langsung. Fase yang pertama yaitu menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Fase yang kedua, mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan. Fase yang ketiga, membimbing pelatihan. Fase yang keempat, mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Fase yang kelima, memberikan kesempatan pelatihan, lanjutan, dan penerapan. Slide selanjutnya yaitu model KLIS. Model KLIS atau Children Learning in Science merupakan model pembelajaran yang berusaha mengembangkan ide atau gagasan siswa tentang suatu masalah tertentu dalam pembelajaran serta merekonstruksi ide atau gagasan berdasarkan hasil pengamatan atau percobaan. Slide selanjutnya yaitu tahapan KLIS. Yang pertama, tahapan orientasi. Tahapan yang dilakukan guru dengan tujuan untuk memusatkan perhatian siswa. Yang kedua, tahap pemunculan gagasan. Upaya dilakukan untuk memunculkan gagasan siswa tentang topik yang dibahas dalam pembelajaran. Yang ketiga, tahapan penyusunan ulang gagasan. Tahap ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu pengungkapan dan pertukaran gagasan, pembukaan pada situasi konflik, serta konstruksi gagasan baru dan evaluasi. Yang keempat, tahap penerapan gagasan. Pada tahap ini, dibimbing untuk menerapkan gagasan baru yang dikembangkan melalui percobaan atau observasi ke dalam situasi baru. Yang kelima, tahap penerapan gagasan. Konsep yang telah diperoleh siswa perlu diberi umpan balik oleh guru untuk memperkuat konsep ilmiah. Slide selanjutnya, model pembelajaran kooperatif tipe STAD atau Student Team Achievement Division. Pembelajaran kooperatif tipe STAD ini merupakan salah satu tipe model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan jumlah anggota tiap kelompok 4-5 orang siswa secara heterogen. Diawali dengan penyampaian tujuan pembelajaran, penyampaian materi, kegiatan kelompok, kuis, dan penghargaan kelompok. Fase model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Fase 1, menyampaikan tujuan dan motivasi siswa. Fase 2, menyajikan atau menyampaikan informasi. Fase 3, mengorganisasikan siswa dalam kelompok belajar. Fase 4, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Fase 5, evaluasi. Fase 6, memberikan penghargaan. Selanjutnya, model pembelajaran kooperatif tipe Number Head Together atau NHT. Number Head Together
atau penomoran berpikir bersama adalah merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai alternatif terhadap struktur kelas tradisional. NHT pertama kali dikembangkan oleh Spencer Kagan 1993 untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu pembelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pembelajaran tersebut. Selanjutnya adalah fase model pembelajaran komparatif NHT. Fase yang pertama adalah penomoran, fase yang kedua mengajukan pertanyaan, fase yang ketiga berpikir bersama, fase yang keempat menjawab. Terakhir adalah memilih model pembelajaran. Dalam memilih model atau metode pembelajaran disesuaikan program kompetensi. Misalnya, kompetensi pengamatan, kompetensi penyusunan hipotesis, kompetensi pembuatan grafik, penguasaan rumus, dan lain sebagainya. Maka, model atau metode tentu akan berbeda. Unsur-unsur lain selain kompetensi yang perlu diperhatikan dalam memilih model pembelajaran yaitu sarana atau alat, materi ajar atau bahan ajar siswa. Sarana atau alat bila dihubungkan dengan bahan ajar, maka akan menjadikan bahan ajar menjadi efektif. Bahan ajar apabila dihubungkan dengan siswa, maka perlu meninjau tingkat kesungkaran atau tingkat kemampuan. Dan sarana atau alat bila dihubungkan dengan siswa, maka hendaknya akan mewujudkan efisiensi pembelajaran. Peran guru dalam paradigma baru pembelajaran adalah sebagai fasilitator, memfasilitasi buku, model ajar, handout, jurnal, hasil penelitian atau sebagai sumber belajar dan waktu. Presentasi dari kelompok kami, bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.